Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Baik para jamaah sekalian, Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali dalam kajian online bulanan bersama BDI PT Donggi Snor LNG. Insya Allah untuk kajian ini akan diisi oleh Ustadz Rizal Putrananda dengan tema Udah Lillahi Ta'ala aja. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung bersama kita. Insya Allah jika tidak ada halangan, kajian ini akan berlangsung sampai kurang lebih 1 jam. Kajian bisa materi bisa 45 menit, kemudian sisanya bisa ditanya jawab. Selama kajian berlangsung, kami mohon para jamaah untuk dapat memposisikan mute speakernya agar kita bisa fokus mendengarkan suara dari Ustadz. Untuk jamaah ahwat, kami mohon untuk tidak perlu membuka kameranya. Setelah kajian selesai, kami berikan kesempatan jika ada jamaah yang mau bertanya secara langsung ataupun lewat chat. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilahkan Ustadz. Sekarang sudah pukul 12.31. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Thumma amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di kebersamaan kita yang singkat pada siang hari ini kita awali dengan senantiasa mengukuhkan tekad, berupaya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh begitu banyak nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita. Tidak seorang pun mampu untuk menghitungnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan kepada kita untuk dapat bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, bisa membuktikan syukur tersebut dengan peningkatan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada yang kita cintai bersama, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keteladannya begitu indah, bimbingannya begitu mudah, dan semoga dengan konsistensi kita dalam mengikuti tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hamba yang berhak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keabadian nikmat surga. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, alhamdulillah senang sekali saya lupa untuk yang kesekian kalinya kita dapat bersua di ruang virtual meski dari kediamannya masing-masing, namun terasa bahwa tidaklah kita dipertemukan, dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis seperti ini
kecuali karena kita beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Dan kita juga beriman kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga beriman dengan kebenaran wahyu yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Itulah yang menyatukan kita. Kesatuan kita adalah di atas iman. Pertemuan kita adalah di atas tuntunan Islam. Kebersamaan kita tidak lain dan tidak bukan adalah di dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus memupuk dan menyirami keimanan dan ketakwaan kita agar semakin lebih meningkat seiring dengan bertambahnya usia, dan di waktu yang bersamaan sesungguhnya kita semakin dekat dengan ajal akhir kehidupan kita di dunia ini. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, izinkan saya mengungkap sesuatu atau suatu ungkapan yang seringkali kita dengar. Ya. Ketika seseorang mungkin sedang menghadapi musibah, ketika seseorang mungkin sedang diuji dengan sesuatu, ketika seseorang mungkin sedang menghadapi perkara yang genting atau semisal itu, seringkali kemudian ada ungkapan, saya mah lillahi ta'ala saja. Menarik perhatian kita untuk sejenak mengungkap apa yang sejatinya ada di dalam makna ungkapan ini. Di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, saya cukup yakin ayat ini juga sudah kita dengar. Bahkan kita hafal ya. Karena ini merupakan ungkapan yang sering dibaca pada doa iftitah atau doa istiftah. Pertama kali kita salat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka kemudian kita membaca doa iftitah atau doa istiftah. Di antara sekian doa istiftah yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di awal salat kita, di antaranya ada doa yang memuat ayat yang akan kami sebutkan ini. Ayat ini berada di dalam surat Al-An'am. Boleh rekan-rekan sekalian catat terlebih dahulu, nanti di cross check. Kalau saya keliru, saya boleh diluruskan. Dalam surat Al-An'am, tepatnya pada ayat ke-162 dan 163. Surat yang ke-6, surat Al-An'am pada 162, 163. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikrarkan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, lugas. Qul, katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, bahkan juga kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, katakan pula bahwa dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku yang pertama kali berserah diri di dalam Islam. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada rahimakumullah. Ungkapan ini kemudian dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi dijelaskan, ya, bahkan dipakai, sehingga ada di antara sebagian kaum muslimin yang salah satu refleksi ucapannya ketika sedang dalam kondisi tertentu, dia berkata, saya lillahi ta'ala saja. Lillahi ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Maka ungkapan lillahi ta'ala artinya hanya kepada Allah. Hanya tertuju untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini menggambarkan sebuah kondisi di mana seorang hamba pasrahnya kepada Allah. Dia betul-betul mengabdikan bahkan hidup dan matinya untuk Allah. Bukan sekedar untuk istri, sekedar untuk anak-anak. Saya cari uang pagi, siang, sore, malam, peras keringat, banting tulang, katanya begitu kan, untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak saya. Apakah ungkapan itu benar? Mungkin benar. Sekilas tidak ada yang salah. Tapi kalau kemudian kita menilik lebih dalam, semestinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengukuhkan ungkapan ini, demikian pula kita dituntun bahkan di setiap salat kita untuk mengungkapkan Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, mahyaya, hidupku, dari mulai terlahirku dari perut ibuku bahkan sampai mamati, kematianku, dibungkusnya aku dengan kain kafan, diusungnya tandu jenazahku ke liang lahat. Semua itu lillah, untuk Allah. Inilah yang disebut dengan totalitas penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanku, minumku, tidurku, berpakaianku, aktivitasku. Jadi bukan sesempit beribadah itu artinya sholat saja. Bukan sesempit makna beribadah itu hanya membayar zakat saja. Beragama itu artinya berzikir dan berdoa saja. Tidak. Bahkan lebih luas daripada itu, semua gerak-gerikku, tindak tandukku, keputusanku, ucapanku, penglihatanku, pendengaranku, seluruh bagian dari hidup, bahkan matiku adalah pengorbanan, effort, pengabdian diriku, penghambaan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar ungkapan kepasrahan, bukan hanya sekedar ungkapan kerelaan hati, melepaskan sesuatu misalnya, bukan. Kalau dia memberi, memberinya karena Allah. Kalau dia menolak, menolaknya karena Allah. Kalau dia mencintai, mencintainya karena Allah. Kalau dia membenci, membencinya karena Allah. Dan ini butuh perjuangan sebagaimana juga butuh maintenance, perawatan. Agar setiap bagian dari dinamika yang dilewati dalam hidup seorang hamba, semuanya dinamis, tapi tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ketika kita ungkapkan, saya mah lillahi ta'ala saja. Bagus. Itu sudah ungkapan yang benar. Tapi hendaklah maksudnya proporsional sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tertera di dalam dua ayat ini. Maka segenap hidup dan matiku, semua effort, perjuangan dan pengorbananku adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan terbaik dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Mungkinkah itu dilakukan oleh seorang hamba? Mungkin. Dan wajib untuk memang dilakukan seperti itu. Karenanya mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, Islam mengajarkan bagaimana yang semestinya kita lakukan. Ketika bangun tidur, kita membaca, Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkanku kembali setelah mewafatkanku. Dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Jadi baru buka mata, kita sudah mengingat bahwa hidup dan mati kita ini untuk Allah. Dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Inilah yang disebut dengan kepasrahan dalam bingkai tauhid. Hanya Allah Subhanahu wa taala obsesi kita. Tujuan kita. Effort hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mungkin pergi ke kamar mandi. Seorang muslim sejati dia baca doa ketika masuk kamar mandi. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah. Lihat mau masuk kamar mandi. Kita ternyata baca doa yang mengingatkan diri kita kepada Allah.
Bismillah, dengan menyebut nama Allah, dengan memohon pertolongan Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguh aku berlindung diri kepada Engkau minal khubuthi wal khaba'ith, dari jin laki-laki dan jin perempuan. Kemudian kita buang hajat. Kemudian kita bersih-bersih. Selanjutnya kemudian kita mungkin berwudu. Keluar kamar mandi kita baca doa lagi. Ghufranak, ampunanmu ya Allah. Keluar dari kamar mandi kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berwudu. Awali dengan bismillah. Ketika selesai, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Selepas wudu, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba serta utusan Allah. Ya Allah, jadikan aku sebagai bagian dari hamba-hambamu yang banyak bertaubat dan banyak bersuci. Subhanallah. Ini baru aktivitas sederhana sesaat setelah bangun tidur. Kemudian kita berpakaian, kemudian kita mungkin bercermin, mempersiapkan diri. Kalau sempat sholat malam, alhamdulillah, berarti sepenuhnya dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kemudian doa, zikir, istighfar, baca Quran, semuanya adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mungkin keluar rumah, persiapan untuk datang ke masjid. Ketika keluar rumah kita baca doa lagi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Aku bertawakal hanya kepadanya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia pakai sandal dengan kaki kanannya dulu. Kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid sambil membaca doa, sambil berzikir, sambil mengharapkan setiap langkahnya itu menggugurkan dosanya, meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Masuk masjid dengan tangan kanan, dengan kaki kanan terlebih dahulu, dia copot alas kakinya dengan dimulai dari kaki kiri, tapi kemudian masuk ke dalam masjid mengedepankan kaki kanan, dia baca doa lagi. Allahu Akbar. Ini baru beberapa saat di waktu fajar ya. Salat dengan zikirnya, dengan doanya, dengan kekhusyuannya, dengan ketundukannya, dengan baca Qur'annya, dengan permohonannya, dengan taubatnya, dengan istighfarnya, subhanallah. Kemudian kita keluar dari masjid, baca doa lagi. Kemudian kita menuju rumah. Kalau mungkin kita pulang perginya naik kendaraan, kita baca kendaraan ketika naik kendaraan. Baca doa kendaraan ketika naik kendaraan. Kemudian kita masuk ke rumah, baca doa lagi. Mungkin kita sambung dengan zikirkah, dengan doakah, atau kalau misalnya mungkin kita sarapan, kita juga baca doa lagi. Mana bagian yang akan menyisakan kesendirian seorang hamba tanpa ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka lillahi ta'ala saja yang sering diungkapkan oleh sebagian orang itu hendaklah dipahami, dicermati, direnungi dengan seksama. Dan inilah yang mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di dalam surat Fatir. Jamaah sekalian boleh lihat surat urutan ke-35, surat ke-35 namanya surat Fatir pada ayat ke-15. Pada ayat ke-15. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai segenap manusia, kalian semua itu fakir, pengemis di hadapan Allah. Kalian semua itu fakir, pemohon segala hajat dan keperluan, kebutuhan dan ketergantungan kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya lagi maha terpuji. Subhanallah. Ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas.
wahai segenap manusia, bukan hanya kaum muslimin saja, bukan hanya kaum mukminin saja. Bahkan yang barangkali belum tersentuh hidayah Islam dan iman seakan dipanggil dalam ayat ini, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Yang kaya, yang miskin, yang terpandang, yang tersudut, yang terkenal, yang tidak terkenal, di desa, di kota, laki-laki, perempuan, sakit, sehat. Semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengakui bahwa dirinya ini fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua itu fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Luas kekayaannya tanpa batas. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, ada satu percakapan yang menarik terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keponakan kecil beliau. Mohon maaf, dengan sepupu kecil beliau, sepupu ya. Bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu mungkin lebih dari 50 tahun, sementara Abdullah bin Abbas masih usia anak-anak, belum lebih dari 10 tahunnya. Dan karena sebuah kondisi kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan bahwa beliau sama sekali tidak sungkan, tidak segan, tidak berat hati untuk membonceng sepupu kecilnya ini. Terpaut usia jauh, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak gengsi untuk berada satu kendaraan, satu hewan tunggangan dengan sepupu kecilnya Abdullah bin Abbas. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengawali sebuah perbincangan dengan statement, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Dalam bahasa Arab yang artinya, wahai anak. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, nak, begitu ya, dipanggil. Nak, sungguh aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini prolog. Agar lawan bicara, terutama yang masih kecil, bisa memberikan perhatian fokusnya kepada beliau. Beginilah seorang ayah atau ibu ketika hendak menyampaikan sesuatu yang dia pandang penting. Bukan sekedar sebuah informasi lewat saja, tetapi sesuatu yang memang perlu ditanamkan pada diri seorang hamba. Misalnya seorang ayah, seorang ibu berkata, nak sini nak, duduklah sebentar, ayah ingin menyampaikan sesuatu. Kira-kira kalau ada prolog seperti itu yang disampaikan ini sesuatu yang sekedar informasi lewat saja, atau sesuatu yang penting bernilai? Tentu saja jawabannya adalah yang penting lagi bernilai. Nah, sini nak, duduklah sebentar, ayah ingin menyampaikan sesuatu. Demikianlah Rasulullah SAW membuka pembicaraan tersebut dengan memanggil Abdullah bin Abbas. Dan tentu ini berlaku untuk semua hambanya, semua umatnya, bukan hanya bagi Abdullah bin Abbas saja. Karena kaidahnya berlaku, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Standarisasinya berlaku dengan keumuman apa yang Nabi SAW sampaikan, tidak terikat hanya pada satu momen tertentu yang menjadi sebabnya saja. Maka Rasulullah SAW seakan juga sedang menuntun kita. Saat ini yang sedang diingatkan, saya, bapak dan ibu, teman-teman, rekan-rekan, ya di mana saja berada, diingatkan oleh Nabi SAW. Beliau sedang ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Hai, dengarkan. Nabi SAW ingin menyampaikan kepada kita sesuatu. Kata beliau, ihfazillaha yahfaz. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu, menolongmu, memberikan taufik kepadamu, memudahkan urusanmu, dan seterusnya. Ini ada sebuah ungkapan yang seakan-akan menuntut bukan hanya sekedar percaya, tapi beriman sepenuhnya. Jika kita menjaga
norma-norma, batasan-batasan, hukum-hukum, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga kita. Halal, haram, wajib, anjuran, dan seterusnya. Ketika kita jaga, ketika kita laksanakan dengan baik, sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita, dan ini garansi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbohong dalam ucapannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu, Allah akan memudahkan segala urusanmu, menolongmu, memberikan taufik dalam setiap urusanmu. Wallahu akbar. Siapa orang yang tidak ingin dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan? Baik keamanannya, kesehatannya, kenyamanan dan ketentraman hatinya, kedamaian hidupnya bersama keluarga, bersama rekan sejawat dalam pekerjaan, hubungan sosialnya, hubungan mungkin dengan atasannya atau bawahannya. Siapa yang tidak ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak dizalimi, tidak dicurangi, tidak dibohongi, tidak dikhianati, dan seterusnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya menjaga batasan hukum Allah. Yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang halal, dia hormat sepenuhnya. Dia jalankan sepenuhnya. Tidak ada yang dia sia-siakan, apalagi dia lalaikan dan abaikan. Ini yang pertama. Yang menjadikan kita kemudian merasa, ya Allah, hidup dan matiku untukmu ya Allah. Ya Allah, sepenuhnya apa yang aku lakukan adalah untuk mendapatkan ridha dan balasan terbaik pahala darimu ya Allah. Kemudian pesan yang kedua yang Nabi SAW sampaikan dalam pesan beliau yang mulia ini, idza sa'alta fas'alillah, idza ista'anta fasta'in billah. Jika kau meminta, berdoalah meminta kepada Allah. Jika kau memerlukan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akidah. Ini prinsip ini. Bukan hanya sekedar informasi lewat begitu saja. Bukan hanya sekedar bagian dari dimensi dinamika kehidupan saja, bukan. Ini adalah prinsip. Bagaimana seorang hamba dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, dalam keadaan apapun, dia ketika dalam kondisi ingin meminta sesuatu, dia tidak bergantung meminta kepada manusia. Dia tidak hanya sekadar mengandalkan kehebatan dirinya. Dia minta kepada Allah. Karenanya kata Nabi SAW, hendaknya seseorang itu meminta kepada Allah sampai pun kalau seandainya tali sandalnya putus, tali sepatunya putus, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz? Gimana kalau tali sandalnya, tali sepatunya itu putus, dia minta kepada Allah? Iya, minta kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku nikmat memiliki sandal, sepatu yang tidak lagi putus. Apakah saat itu juga kemudian akan tersambung? Bukan begitu maknanya. Tapi seseorang bagaimana tidak menggantungkan hidupnya kepada selain Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Dia bersabar sebentar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi tempat bergantungnya. Niscaya Allah akan ganti. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki. Bukan harus kemudian tali yang putus itu terangkai dengan sendirinya. Tidak begitu maksudnya. Atau misalnya kalau yang sudah lepas kemudian merekat dengan sendirinya. Bukan. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tempat bergantungnya. Menjadi tempat permintaannya. Dia fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia minta ketika tali alas kakinya itu putus, dia kembali kepada Allah. Ketika dia lapar, dia minta makannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Ustaz minta makan kepada Allah? Ajukan piring gitu biar dikirimkan nasi dan lauk yang lezat? Bukan begitu. Dia tahu bahwa laparnya itu datang dari Allah. Dan dia tahu bahwa nikmat makannya, nikmat minumnya, nikmat sehatnya, nikmat nafasnya, nikmat detak jantung, denyut nadi, aliran darah,
kesehatan yang ada dalam tubuhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala semata, maka dia minta kepada Allah. Saat dia membutuhkan pertolongan, dia minta pertolongannya kepada Allah. Dan inilah makna yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita juga baca dalam setiap rakaat kita, rakaat salat kita baca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, kami meminta, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Idza sa'alt fas'alillah, idza sta'ant fasta'in billah. Jika kau meminta, minta kepada Allah. Jika kau membutuhkan pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tanamkan dalam diri kita. Kita juga tanamkan kepada diri anggota keluarga tercinta kita. Sehingga seseorang itu tidak kemudian bergantung misalnya kepada istrinya atau kepada suami. Waduh, saya nggak punya duit nih. Aduh, saya merasa terancam keamanan nih. Aduh. Adu-adu tersebut, ketika seseorang pertama kali mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia sedang bergantung hanya kepada Allah. Sehingga tatkala seorang suami ditinggal wafat istrinya, seorang wanita ditinggal wafat suaminya, seseorang ditinggal wafat kedua orang tuanya, atau seorang ayah ibu ditinggal wafat anak-anaknya, tidak ada kesedihan yang larut berkelanjutan, tidak. Dia tahu bahwa semua adalah milik Allah dan hanya kepada Allah semua akan kembali. Kalau kita lihat atau mungkin mendengar seorang wanita ketika ditinggal wafat oleh suaminya, dia meraung-raung nangis begitu ya. Dia tampar-tampar pipinya, mungkin dia agak sobek-sobekkan bajunya. Dia menunjukkan bagaimana ini anak-anak kita masih kecil, Bang. Misalnya gitu, Mas, anak-anak kita masih kecil. Bagaimana aku menjalani kehidupan ini? Seakan hancur hidupnya hanya karena kematian suaminya. Seorang mukmin yang tegar, seorang mukminah yang tegar, dia tahu bahwa dirinya adalah milik Allah. Dan semua makhluk ciptaan Allah milik Allah. Kapan saja Allah kehendaki semua akan dipanggil untuk kembali. Maka dia bergantungnya kepada Allah. Dia memintanya kepada Allah, berpasrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bawaan kepada atasannya, waduh kalau saya nggak begini nanti gimana? Saya nggak dikasih kerjaan lagi sama bos saya. Saya nggak dipercaya lagi sama bos saya. Dipercayakan sebuah tugas, diberikan sebuah amanah. Itu wajar adanya. Tetapi kemudian kalau hati kita bergantung, seakan-akan dunia ini terhenti, kiamat terjadi, kalau bos saya marah sama saya dan lain sebagainya. Tidak. Yang penting saya menjalankan kebaikan, yang penting saya menjalankan kebenaran, saya bisa pertanggungjawabkan, argumentasi yang saya jalankan adalah benar adanya, bukan sebuah fiktif saja. Saya bergantung kepada Allah. Idza sa'alt fas'alillah. Jika kau meminta, minta kepada Allah. Makanya kalau seseorang mungkin ya orang kaya raya, bisnisnya bangkrut, jatuh misalnya, saham perusahaan miliknya jatuh misalnya. Kalaupun ada sedih, kalaupun ada kecewa, kalaupun ada hentakan shock, itu manusiawi adanya. Tapi ingat, tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Tidak berlarut-larut dalam nestapa ratapan. Tapi dia ingat bahwa dirinya adalah milik Allah. Semua yang ada di kehidupannya adalah pinjaman. Lillahi ta'ala. Hidupnya pasrah kepada Allah. Bergantung sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kau meminta, minta kepada Allah. Jika kau butuh pertolongan, ajukan pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak, Ibu yang kami hormati, di mana saja berada. Yang ketiga, yang penting untuk kita yakini agar betul-betul effort lillahi ta'ala yang kita sering ucapkan itu benar adanya, terbukti kebenarannya. Nabi berpesan pada poin yang ketiga. I'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah, yakinilah dengan baik
bahwa seandainya seluruh umat manusia bersatu padu, bahu-membahu untuk memberikan satu manfaat kepadamu, yakinlah bahwa manfaat itu tak akan sampai kepadamu kecuali jika memang manfaat itu telah tercatat dalam garis takdirmu. Sebaliknya, andai seluruh manusia dari barat ke timur, dari utara ke selatan, dari dulu sampai sekarang, semua bersatu padu untuk mencelakakan dirimu. Yakinlah bahwa celaka itu tidak akan menyentuh kulitmu, tidak akan datang menimpamu, kecuali bila memang celaka tersebut telah ditentukan oleh Allah, ditetapkan dalam catatan garis takdir. Karena memang pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah mengering. Beriman kepada takdir. Yang belum terjadi, tidak ada yang bisa menerawang. Tidak ada yang bisa meramalkan. Kalau prediksi, oke. Memprediksi, kalau saya ini sudah mulai meriang, ini biasanya kalau begini ini saya mau flu. Prediksi saja. Bisa iya, bisa tidak. Berdoa minta kepada Allah, ya Allah berikan kesehatan kepada aku. Besok ada momen di mana aku harus prima kesehatanku. Minta kepada Allah. Ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala sudah ada, tapi kita belum tahu kecuali setelah terjadi. Belum terjadi, minta kepada Allah, ya Allah selamatkan aku. Ketika ada godaan untuk melakukan kemaksiatan, godaan untuk korupsi misalnya, godaan untuk melakukan pengkhianatan dalam pekerjaan misalnya, godaan untuk berzina misalnya, godaan untuk curang misalnya, dan lain sebagainya. Ketika masih baru godaan, kemudian kita sadar bahwa ini adalah sebuah keburukan, kemaksiatan, kita langsung ingat. Nah, hidupku untuk Allah. Aku takut kalau aku bermaksiat akan ada ancaman azab yang menantiku nanti. Maka kalau dia meyakini hal tersebut, dia akan berkata, tidak, aku tidak mau itu. Aku ingin agar Allah Subhanahu wa taala melihatku dalam keadaan baik. Ya. Tidak kemudian berhujjah, berdalih dengan takdir. Jangan salahkan saya sekarang mau minum khamr misalnya. Ini sudah takdir saya. Subhanallah. Orang seperti ini, dalihnya itu sangat ringkih. Kalau kemudian orang ini tiba-tiba kita tampar wajahnya, kemudian kita bilang, jangan salahkan tamparan tangan saya ke wajahmu, karena itu takdir Allah, dia tidak bisa terima. Karena sebelum terjadi, itu bukan sebuah ketetapan takdir, karena kita tidak tahu. Maka bisa kita urungkan kalau itu adalah keburukan. Bisa kita percepat dengan semangat kalau itu adalah kebaikan. Nah, kalau seseorang itu yakin sepenuhnya bahwa di hadapannya ada panggilan kebaikan, ada panggilan keburukan, dan dia sambut panggilan kebaikan, dia jauh, dia menghindar dari panggilan keburukan, maka dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Dia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya dengan celaka, kecuali jika memang celaka itu telah ditetapkan oleh Allah dalam garisan takdirnya. Allahu Akbar. Ini akan menjadi menenangkan. Ini akan menjadi seseorang itu yang sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala. Hidupku, matiku lillahi ta'ala. Dan ini dalam setiap keadaan. Kalau itu mungkin adalah contoh-contoh gambaran ketika seseorang berada dalam kesendiriannya, maka dengarkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, oleh At-Tabrani dan yang lain. Dari sahabat mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala al-iman." Ya salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kalau mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah, memberi karena Allah, menolak pun karena Allah, semuanya motivasinya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba seperti ini kata Nabi istakmalal iman, dia telah menyempurnakan iman. Allahu akbar.
Dia telah menyempurnakan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka penting kiranya untuk kemudian kita mencermati apa sih makna lillahi ta'ala saja. Ini bukan hanya sekedar kepasrahan atas sesuatu yang menimpa kita, bukan. Tapi bagaimana seseorang punya effort, hidup mati, setiap gerakannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberinya, menolaknya, mencintainya, membencinya, melihatnya, mendengarnya, berucapnya, bergeraknya, melangkahnya. Dia memutuskan apapun, dia melakukan apapun, dia berucap apapun, statement apapun, sikap apapun. Dia ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka semoga kita semakin memahami apa yang sesungguhnya menjadi makna lillahi ta'ala. Ya. Lillahi ta'ala adalah ungkapan di mana seorang hamba menunjukkan bahwa saya sekarang ini, besok, lusa, pekan depan nanti, bulan kehadapan, tahun depan yang sudah saya rancang, bahkan hingga akhir hayat saya nanti, semua saya ingin dipasrahkan, diperjuangkan di jalan untuk meraih ridho, pahala, balasan terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kiranya yang dapat disampaikan. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya berharap ada hal-hal yang barangkali perlu ditanyakan terkait dengan pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, bila ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 15 menit. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau ada yang mau bertanya langsung atau mau lewat chat, mungkin sambil coba saya bacakan yang dari chat Ustaz. Bismillah, Ustaz, izin bertanya, bagaimana agar segala macam tindakan kita yang selalu hanya karena Allah, Ustaz, supaya tidak tercampur dengan niatan yang lainnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Agar kebaikan yang kita lakukan itu tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti ikhlas, murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kita ini bukan hebat, kita ini tidak memiliki kekuatan kalau bukan anugerah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa sholat 5 waktu misalnya, kita bisa hadir di majelis ilmu misalnya meskipun virtual seperti ini, kita bisa mendengarkan ayat, kita bisa meresapi sebuah hadis, kita bisa mendulang hikmah dari ajakan sebuah kebaikan misalnya. Itu semua adalah given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah. Itulah yang dimaksud dengan la haula wa la quwwata illa billah. Nah, kalau kita sadari bahwa semua yang kita bisa lakukan, kebaikan yang kita upayakan, agar motivasinya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni, ikhlas hanya kepadanya, ketahuilah bahwa karena memang yang memberikan kita taufik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingin mempersembahkan kebaikan yang kita lakukan ini kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, berdoa.
Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan keikhlasan di dalam niat hati. Ikhlaskan niat kita kepada Allah. Kita upayakan sambil kita berdoa. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita doa yang bisa kita baca agar kita terhindar dari bisikan ingin dipuji, disanjung oleh orang lain, atau ada udang di balik batu dari kebaikan yang kita lakukan. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguh aku berlindung diri kepada Engkau untuk menyekutukan Engkau dengan kesyirikan sementara aku menyadari, dan aku memohon ampunan kepada Engkau bila aku melakukan sebuah ketergelinciran tujuan ibadah sementara aku tidak menyadarinya. Sadar atau tidak sadar, andai ada kekeliruan tujuan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, kita memohon perlindungan kepada Allah dari tergelincir, kita juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya sudah tergelincir. Sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mungkin salat kita, zikir kita, doa kita, sedekah kita, perbuatan baik kita dan lain sebagainya kita upayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar kita bisa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata, ingatlah bahwa nanti itu akan ada hisab, perhitungan, akan ada timbangan amal, kebaikan ataupun keburukan. Fama thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dalam surat Al-Qari'ah, siapa yang timbangan kebaikannya itu yang lebih berat, maka dia dalam kehidupan yang nyaman, penuh kebahagiaan, itulah surga. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang timbangan kebaikannya itu ternyata ringan, jomplang ya di hadapan timbangan kebaikan, di timbangan kebaikannya sedikit, timbangan keburukannya sangat banyak. Maka orang yang seperti ini, yang timbangan kebaikannya itu sedikit, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya itu adalah di sesuatu yang namanya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Nah, kalau kita sadar, kita yakin bahwa memang di akhirat nanti akan ada pertimbangan, akan ada timbangan pertanggungjawaban, semua ditimbang. Yang baik dan yang buruk akan ditimbang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang menghadirkan kebaikan sekecil apapun itu, dia akan lihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun itu juga dia akan melihatnya. Berarti semua akan diperlihatkan. Iya, kita akan menerima rapor. Yang menerima rapor dengan tangan kanannya maka dia akan membanggakan. Ha umuqra'u kitabiyah, ini, lihatlah, bacalah rapor amal kebaikanku. Adapun yang diberikan rapor dengan tangan kirinya, dia bahkan dengan penuh penyesalan mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduh, andai saja, celaka aku, andai saja aku tidak menerima catatan-catatan amalku ini. Dia menyesalinya. Kalau kita mengingat bahwa kita ini akan dipertanggungjawabkan dari semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita yakini, yang kita perbuat, maka kita akan menghadirkan yang terbaik untuk Allah, karena Allah yang akan meminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga. Yang keempat, ingatlah bahwa segala sesuatu itu akan dibalas. Ikhlas, murninya satu amalan karena Allah, dibalas dengan yang baik tentunya. Tapi kalau kemudian bercampur-campur, selain tidak diterima, maka itu juga akan menghadirkan ancaman. Karena seseorang itu memperlihatkan pada orang lain seakan-akan dia melakukan sesuatu itu karena Allah, ternyata dia melakukannya hanya karena manusia saja. Nah, dengan beberapa langkah ini, semoga kita dapat lebih mempertahankan keikhlasan dalam amal ibadah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada pertanyaan yang lain, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, silakan. Ustadz, yang tadi ada ini doanya mungkin Ustadz bisa diulang, kemudian apa bisa dapat catatannya, ada yang minta di chat Ustadz. Ustadz bisa bisa kan dapat tulisan doanya.
Tidak terdengar Ustaz, maaf. Kemit ya. Dan saya juga akan kirimkan nanti insya Allah. Doa Baik, baik. untuk menjaga keikhlasan dalam diri agar tidak terjatuh dalam kesyirikan, ria, sum'ah, ujub atau yang lain adalah Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika an usyrika bika syai'an syai'an wa ana a'lam wa ana a'lam wa ana a'lam. Saya ulangi dari awal. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Lanjutannya wa astaghfiruka wa astaghfiruka wa astaghfiruka lima la a'lam lima la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya coba ulangi dari awal. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Insyaallah nanti saya juga akan share kepada akhi untuk kemudian nanti dilanjutkan ya. Baik, Barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan. baik Ustaz. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Eh, Sepertinya tidak ada lagi Ustaz. Bila tidak ada, maka semoga kebersamaan kita meskipun singkat bisa menumbuhkan ya kepedulian kita terhadap kehidupan kita ini. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadah kita. Kita yang butuh kepada Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Terpuji. Kalau kemudian kita ini lapar, sungguh yang membuat kita kenyang dengan nikmat makan, minum, dan seterusnya adalah Allah. Kalau kita ini saat kita dilahirkan, kita tidak berpakaian. Kalau kita berpakaian, tidak lain itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak perantara di antara hambanya. Kalau kemudian kita berdosa, demi Allah tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah. Kalau seandainya seluruh manusia beriman dengan kadar keimanan tertinggi, demi Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah gara-gara keimanan seluruh manusia itu. Sebaliknya, jika seluruh manusia juga mereka semua melakukan kekufuran, kemaksiatan, kedurhakaan, tidak ada satupun yang beriman, bahkan semuanya bejat sebejat Firaun dan Qarun misalnya. Semuanya begitu. Tanpa terkecuali semua manusia bejat sebejat Firaun, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah menyatakan bahwa seandainya seluruh manusia berkumpul di satu dataran dan masing-masing mereka mengangkat permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan aku, dan semua dikabulkan tanpa terkecuali. Sungguh itu pun tidak akan mengurangi perbendaharaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya seperti berkurangnya air lautan di samudra sana, dicelupkan jarum kemudian diangkat. Berapa yang berkurang dari air samudra tersebut? Tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang berkurang. Dicelupkan. Jangankan lautan, kita ambil saja gelas yang kemudian sudah diisi air, kemudian kita masukkan satu ballpoint, ya.
kemudian kita angkat. Mungkin ada beberapa tetes yang berkurang. Coba kalau yang dimasukkannya satu jarum, sebuah jarum, tek, diangkat. Berapa yang berkurang? Ini kalau air satu gelas. Bagaimana kalau air samudra? Tak berkurang sama sekali. Ini sebuah kiasan bahwa kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang sampai pun kalau seandainya semua manusia, semua jin meminta dan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan Allah yang butuh ketaatan kita, ibadah kita, penghambaan diri kita. Allah tidak butuh. Kita yang butuh. Sebagaimana tadi disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tepatnya pada surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semualah yang fakir kepada Allah. Kalian itu pengemis di hadapan Allah. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan ragu untuk selalu minta kepada Allah. Dan berdoa itu tidak harus hanya setelah sholat fardu selesai saja. Saya ulangi. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, itu tidak hanya setelah selesai sholat fardu saja. Seandainya kita dalam keadaan tidak sedang sholat sekalipun, ya, mungkin kita di kendaraan, mungkin kita sesaat berbaring sebelum tidur kita, mungkin kita sedang di taman siram-siram tanaman kita, mungkin kita sedang berada di meja kantor kita, mungkin kita sedang antarkan anak kemana. Begitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku hidayah, berikan kepada istriku taufik, berikan nikmat kesalihan pada anak-anakku ya Allah. Jadikan mereka terus, sambung terus. Jangan biarkan bibir ini kemudian mengering tanpa berzikir mengingat Allah. Jadikan bibir kita ini selalu basah, kalbu kita ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Inilah yang menjadikan seorang hamba tepat kalau berkata sedikit-sedikit lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala saja. Saya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah. Semuanya untuk Allah. Effort perjuangan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bekerja, ya, seorang laki-laki biasanya di kantor bekerja, atau seorang istri juga barangkali sebagiannya ada yang bekerja, atau kemudian ada yang ibu rumah tangga saja, ya. Dia mencoba untuk menertibkan atau membereskan rumahnya, merawat, menjaga rumahnya, menjaga diri bagi suaminya, mendidik anak-anaknya. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, murni, tertuju karena Allah, sekaligus tertuju dalam rangka pengorbanan hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa bersama kembali di kesempatan ringkas, singkat, kesempatan siang hari ini. Mungkin memang ada yang agak lelah, ya. Mungkin juga sambil menahan lapar belum makan siang. Tidak mengapa, tetapi yang sebentar. Semoga dengan diingatkannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diingatkannya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkat keimanannya kepada Allah. Amin. Terpupuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera dia kembali kepada Allah. Saat dia bersujud, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ia menengadahkan tangan, dia betul-betul mengemis, meminta fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diharapkan. Itulah yang diharapkan. Ucapan pendek yang sekedar menukilkan ayat, menukilkan hadis dengan penjelasan singkatnya, semoga bisa menggugah kita. Agar hidup kita ini jelas arahnya. Ada mercusuar yang begitu indah, jelas, terang, itulah yang kita arah. Hidup kita, mati kita, pengorbanan kita, salat kita, sembelihan kita, semua kebaikan yang kita lakukan, ya Allah, dalam rangka mengharapkan balasan terbaik darimu, dalam rangka dilihat olehmu, dalam rangka diberikan balasan indah darimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kembali dalam keadaan baik, sehat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dengan keluarga kita tercinta, dengan rekan-rekan sejawat kita di atas kebaikan dan ketakwaan kepadanya. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita siang hari ini secara virtual dari tempat masing-masing, semoga hati kita sudah terpaut
di atas kebenaran ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah anugerahkan kepada kita istiqamah, konsistensi berada di atas kebaikan dan ketaatan sampai akhir hayat kita tiba dan kita tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita di hari kiamat di bawah naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi, bersua, bersanding dekat dengan baginda Nabi yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Insya Allah kita jumpa kembali di kesempatan lain yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz atas materinya. Jazakallah khair. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari hikmah dan kajian ini dan semoga bisa kita amalkan. Baik Ustadz. Terima kasih.